Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun khusus untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah aku baru tersadar tentangmu, tolong jangan pergi. Aku baru tersadar tentangmu, tolong jangan pergi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa membaca untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Aku akan ambil 3 buah kartu yang mungkin menjadi kuncian utama dalam pembacaan kita pada hari ini ya teman-teman. Oke. Kita lihat dulu kartu yang pertama. Ya, ada energi simbol. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini sangat mungkin sekali mendapatkan pesan-pesan simbol atau pesan-pesan sinkronisasi ya. Mungkin dari alam semesta ini, dari hal-hal yang sebelumnya tidak dia ketahui dan tidak dia pahami. Ya, sekarang seperti terbukakan semua simbol-simbolisme itu. Seperti menyampaikan tentang kode-kode soal hubungan kalian, koneksi antara kamu sama dia, dan bagaimana kalian saling berkesinambungan satu dengan yang lain, saling terhubung gitu ya, saling terkoneksi. Dan sangat mungkin banget salah satu kegalauan hatinya dia atau kegalauan pikirannya itu banyak yang berhubungan tentang koneksi dengan kamu teman-teman ya. Jadi dia mendapatkan pesan dari semesta ini yang banyak petunjuknya mengarah ke arah kamu atau koneksi di antara kalian. Ya, itu jelas ya. Kalau ini udah ngomongin simbolisme, ya energinya kuat karena dari semesta. Denial ya. Orang ini sebelumnya mungkin banyak sekali penolakan ya. Dia itu seperti lari ya. Dia lari dari perasaan dia sendiri, dia lari dari pikiran dia sendiri, dia lari dari koneksinya dia sama kamu ya. Dan dia mungkin mencoba untuk menghindari perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa. Menghindari mungkin menghadapi kamu. Menghindari banyak masalah atau ada hal yang sedang dihadapi antara kalian gitu ya. Dia mencoba untuk memungkiri. Tapi koneksi itu akhirnya menjadi sesuatu yang semakin hari semakin telak sampai ke poin dia. Yang mana ya. Kalau sama ini dia pikir itu cuman hayalan aku aja gitu ya. Tapi masalahnya secara emosi ya, dia tidak bisa mendenial itu gitu ya teman-teman ya. Dia tidak bisa mendenial itu kalau ya ternyata secara perasaan pun dia bisa tahu dan tidak bisa memungkiri ada kebenaran perasaan ya. Kalau memang kalian itu terhubung dan terkoneksi, ada perasaan emosional antara kamu dengan dia ya. Ada hal ya di antara kalian yang disadari atau tidak, itu memang tidak bisa dipungkiri dari segi batin ya. Kita coba lihat ya, ada apakah di dalam hubungan kalian, situasi hubungan ada apa teman-teman ya. Ada energi divine maskulin di sini ya. Aku akan coba keluarkan 3 kartu dulu di sini teman-teman ya. Divine maskulin, rider, oke. Dan cross. Oke, teman-teman. Di sini memang ada situasi ya, dimana pergerakan orang ini bisa saja si divine maskulin ini satu ngomongin soal ketegasan. Jadi mungkin sekali ada kendala tentang ketegasan dalam hubungan kalian gitu ya. Tentang ketegasan, bagaimana bersikap gitu ya. Lalu di sini juga ada tentang pergerakan. Jadi sangat mungkin banget orang ini tuh on off atau keluar masuk di dalam hubungan gitu ya, come and go gitu ya. Dan di sini juga banyak sekali beban ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang masih begitu banyak beban ya. Jadi mungkin membuat situasi orang ini nggak stabil dan keluar masuk. Ada beban apa ya? Oke, beban secara pikiran. Artinya secara pikiran orang ini masih penuh dengan keraguan-raguan. Orang ini masih tidak pasti, tidak yakin gitu ya. Dan sangat mungkin banget orang ini penuh dengan ilusi. Artinya
Ada hal-hal yang mungkin di overthinking, belum tentu kejadian tapi jadi ketakutan dia tersendiri kayak gitu ya. Terus ada energi was-was gitu ya. Satu, memang secara literal dia itu bisa saja, ini ada beberapa skenario ya. Yang pertama, dia mungkin belum siap kalau untuk masalah serius, karena nanti sudah mulai ngomongin soal yang namanya mungkin punya anak gitu ya. Itu sangat mungkin. Ada child di sini. Atau kedua, memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin single parent, dia punya tanggungan soal anaknya. Jadi gini, situasi belum stabil, sedangkan dia sudah punya tanggungan anak. Kalau harus punya tanggungan orang lain lagi kan juga another homework gitu ya, PR lain lagi. Atau di sini memang dia itu masih punya sikap kekanak-kanakan secara pemikiran gitu ya. Mungkin memang secara umur pun dia lebih muda teman-teman ya. Dan dia ini juga memang masih kepikiran tentang situasi hubungan kalian yang mungkin LDR ya, membuat situasi hubungan ini menjadi bertambah sulit gitu ya. Lalu apa yang kamu rasain? Kamu kalau Sora lihat banyak di sini yang melangkah seperti berusaha mencari jalan lain, karena mungkin banget kamu merasa jalan dengan dia itu seperti penuh dengan kegelapan, karena penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi kayak kamu berusaha untuk oke, aku mungkin harus menyelamatkan diriku sendiri, harus mencari jalan terang dalam diriku sendiri. Karena mungkin kamu merasa itu tadi, kayaknya hubungan ini kok jalannya gelap ya, penuh dengan ketidakpastian, gak kemana-mana, membuat gak nyaman. Jadi kamu kayak berusaha mencari kenyamanan untuk diri kamu sendiri ya teman-teman. Dan kamu merasa bahwa hubungan kalian tuh banyak karmic relationship ya, banyak pembelajaran di sana. Jadi kamu merasa bahwa mungkin dengan menjauhi dia, dengan menarik diri dari dia, itu bisa kasih suatu energi pembelajaran untuk si orang ini gitu loh ya. Bagaimana dia mungkin bisa mengelola emosi dia bisa mengelola perasaan dia bisa menganalisa apa yang benar-benar dia mau dalam relationship ini gitu ya. Dan kamu kayak punya energi mau memasrahkan sama semesta. Kalau memang masih ada jalan kalian bersama, kalian akan sama-sama. Tapi kalau memang tidak, ya sudah, tidak ada jalan lagi gitu loh ya. Karena sebenarnya banyak dari kalian itu yang sudah punya intuisi batin ya, bahwa memang harus ada pembelajaran untuk orang ini gitu ya, dengan cara kamu mungkin harus dulu meninggalkan dia, melangkah meninggalkan dia untuk dia bisa berproses dan bertransformasi teman-teman. Itu sudah jadi firasat batin kamu ya. Dan kamu yakini ya, kalau kamu yakini kalau memang ada jalan kalian akan sama-sama, semesta akan buka jalannya kok ya. Tapi kalian juga banyak di sini yang meyakini bahwa gitu ya, ini dengan kamu menjauhi dia itu adalah bagian dari pembelajaran dan membantu dia untuk berproses. Kalau enggak, akan terus berkutat di masalah yang seperti itu lagi gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak benar-benar bisa memahami gitu ya. Tuh, nggak dapat pembelajarannya. Jadi bukannya kamu nggak sayang atau nggak cinta sama orang ini, cuman terlalu lama berkutat dengan masalah yang sama. Jadi mungkin ini bisa jadi satu pembelajaran buat dia gitu ya. Dan kamu juga belajar dengan proses ini gitu ya. Dan karena di satu sisi yang lain kalian hanya berusaha mengikuti suara batin sendiri gitu ya, dan intuisi batin kalau ini akan ini yang memang harusnya dijalani, memang ini haruslah sebagai sebuah prosesnya gitu. Dan kalian sudah punya energi yang ikhlas gitu ya. Apapun kalian percayai, apapun yang terjadi, itu memang sudah sesuai dengan alurannya atau sudah sesuai dengan semestinya. Kenapa dia kepengen kamu jangan pergi setelah kamu mungkin menjauhi dia teman-teman, atau menghindari dia ya. Teman-teman, ketika kamu menjauhi dia, di sana ada proses belajar, ada proses bertumbuh ya, dimana ya jiwa dia itu merasa tertempa ya. Jadi kayak terbukakan sama perasaan, ada energi grow di sana, ada energi berkembang ya. Apalagi setelah dia melihat bahwa kamu tuh punya energi yang kamu mau mengutamakan diri kamu sendiri, kamu mau taking care diri kamu sendiri teman-teman ya. Dan dia ngerasain energi kamu tuh banyak healing dia ya. Perenungan yang dirasakan adalah energi kamu banyak healing dia, banyak membawa kepada dia dampak untuk positif, ngerubah emosionalnya dia, traumanya dia, sakit hatinya dia gitu ya. Dan
Di sini secara hasrat dia bisa merasakan bahwa ada hasrat yang sangat kuat sama kamu. Justru ketika kamu menjauh, ada energi dia tertrigger atau terpancing atau tersulut untuk berubah, dan ada energi penggerak di sana, kan ada energi fire ya. Oke. Apalagi secara kecantikan kamu, baik secara energi ataupun secara fisik, itu menjadi satu energi yang selalu terbayang-bayang buat dia. Jadi nih di sini ada energi fantasi, hayalan, terkoneksi teman-teman ya. Dan dia juga meyakini bahwa ada energi mimpi yang sangat kuat ya. Jadi orang ini juga banyak dapat sekali mimpi-mimpi ya. Mimpi-mimpi itu sangat mungkin berhubungan sama kamu. Sangat mungkin mimpi-mimpi itu banyak mengarah ke arah kamu ya. Dan ketika dia mencoba selama ini lari ya, mencoba untuk selama ini lari, dia masih dengan egonya, merasa dia belum merasa dirinya benar terus gitu ya. Dia tuh kayak dipaksa sama semesta untuk, ayo kamu harus bisa menerima kenyataan gitu loh ya. Kalau ada energi yang harus dilepaskan, kalau memang kamu kangen sama orang ini, itu ya, semesta bilang kayak gitu sama dia ya. Ya harusnya dia bisa gitu loh ya, untuk melepaskan perasaan dia, karena sama ini mungkin dia banyak menahan perasaannya dia, karena dia penuh dengan keraguan-raguan ya. Jadi semesta itu seperti berkomunikasi sama dia. Kemarin ada yang nanyain masalah aku, kamu, aku nggak paham sama pertanyaan itu. Jadi kenapa perlu untuk menyimak konteks pembacaan secara menyimak, bukan cuma mendengar ya. Jadi itu bisa saja pesan yang semesta sampaikan ke dia gitu loh ya. Jadi ketika seorang ngomong kayak gitu, bisa saja mewakilkan ke dia gitu ya. Kamunya itu dia, itu bisa. Makanya harus didengerin dulu konteksnya. Dan di sini semesta juga banyak kasih dia nilai pembelajaran gitu ya. Mungkin kayak harus bijak dalam bersikap. Apa yang selama ini terjadi dalam hubungan kalian, apa sih pembelajarannya gitu ya. Itu banyak membuat dia tuh jadi berproses gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat lagi. Kenapa dia tidak ingin kamu pergi teman-teman? Ada rasa trauma-trauma inner child dia ya. Makanya membuat dia punya sikap-sikap seperti ini teman-teman ya. Dimana kamu itu banyak membuat dia menyadari masalah inner child dia itu yang belum kelar itu seperti apa. Apa yang selama ini jadi traumanya dia, apa yang selama ini jadi ketakutannya dia, apa yang selama ini jadi kekhawatirannya dia, gitu ya. Kita coba lihat di sini. Ada energi, siapa sih orang ini ciri-cirinya? Orang yang penuh dengan kebimbangan, keraguan-raguan. Jadi jelas ya, memperkuat energinya. Udah gampang galau, gampang bimbang ya, banyak faktor ya. Nah, tadi selalu udah bilang, ada inner child yang belum kelar, ada trauma gitu ya. Mungkin pernah salah ambil keputusan, mungkin pernah gagal, lala gitu ya, macam-macam. Orang yang punya banyak sekali masalah. Selain banyak masalah, orang ini memang masalahnya adalah selalu bimbang, selalu takut gitu ya. Mungkin juga punya masalah-masalah lain teman-teman ya. Sikapnya dia juga keras ya. Dan memang sikapnya dia itu salah satunya keras ya. Keras, bisa intimidatif, bisa argumentatif kayak gitu ya. Dan selalu masalahnya adalah memang belum bisa tegas gitu ya. Lalu, kenapa sekarang dia berharap kamu itu tidak pergi dalam hidupnya dia? Ada energi seperti apa? Yang pertama, nyambung ya. Pay attention, look out for the sign. Ini nyambungnya dengan yang pertama ya. Kalau ada energi, pertanda dari semesta banyak mendorong dia untuk bergerak ke arah kamu gitu ya. Termasuk dia juga mungkin melihat sisi-sisi jelek di dalam dirinya dia. Oke, sebentar.